Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Retnoningsih, Kepala Subbagian Pendidikan dan Pengembangan RSJD Dr. RM Sujarwadi Provinsi Jawa Tengah, yang sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan ke-8 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah akan mempersembahkan sebuah ide gagasan aksi perubahan kualitas kinerja pelayanan publik. Apa dan bagaimana pelaksanaan aksi perubahan? Mari kita saksikan bersama. Sebuah ide gagasan yang tertuang dalam aksi perubahan ini telah memanfaatkan teknologi informasi di mana telah dilakukan analisa isu permasalahan pelayanan publik di Subbag Pendidikan dan Pengembangan RSJD Dr. RM Sujarwadi. CAT mode digitalisasi ajukan praktek klinik dengan barcode sebagai upaya peningkatan pelayanan pengajuan pendidikan atau praktek klinik hadir sebagai solusi untuk menjawab isu strategis di Subbag Pendidikan dan Pengembangan. CAT mode merupakan suatu sistem informasi yang dibangun untuk pengajuan pendidikan praktek klinik di RSJD Dr. RM Sujarwadi yang terintegrasi dengan data praktek klinik yang sudah didata oleh tim efektif. Dalam upaya merealisasikan aksi perubahan ini, tentu saja kami telah didukung oleh stakeholder, baik eksternal maupun internal, serta tidak lupa tim efektif yang bekerja secara solid, cepat, dan akuntabel. Saya Cahyan Hadi, PLT Direktur RSJD Dr. Sujarwadi Klaten, mendukung terlaksananya aksi perubahan CAT mode digitalisasi ajukan praktek klinik dengan barcode di RSJD Dr. Sujarwadi Klaten ini. Saya Setiawati Raharjo selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Raden Mas Sujarwadi Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh aksi perubahan CAT mode digitalisasi ajukan praktek klinik dengan barcode yang dikomandani oleh Kasubbag Pendidikan dan Pengembangan Saudari Wahyu Retnoningsih. Semoga CAT mode ini dapat memajukan rumah sakit, berkontribusi positif terhadap kemajuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Sujarwadi. Saya Dr. Mariani Indiatis Pensiunkes, sebagai pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Saya sangat mendukung terlaksananya aksi perubahan CAT mode digitalisasi ajukan praktek klinik dengan barcode yang merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Saudari Retnoningsih, Kasubbag Pendidikan dan Pengembangan. Semoga aksi perubahan ini membawa kemajuan bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Ya, saya Diana selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan sepertinya mendukung terhadap aksi perubahan dari Wakil Provinsi. Semoga bisa memberikan manfaat terhadap Rumah Sakit Sujarwadi ini dan juga terhadap institusi pendidikan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Sujarwadi. Demikian. Saya Imah Yusuf sekarang MM selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan memberikan support yang sepenuhnya atas aksi perubahan CAT mode digitalisasi ajukan praktek klinik dengan barcode yang dikawali oleh Wahyu Retnoningsih selaku Kasubbag Pendidikan dan Pengembangan. Semoga aksi ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kemajuan Jiwa Daerah, sekaligus bisa memberikan kemudahan bagi institusi pendidikan yang Kepala Bidang Sumber Daya
Swadaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya aksi perubahan SIATIK mode digitalisasi ajukan klinik dengan barcode di RSJD Sudjarwadi yang dikomandani oleh Kasubag Pendidikan dan Pengembangan Saudara Wahyu Retnoningsih. Semoga aksi perubahan ini membawa manfaat bagi RSJD Sudjarwadi. Saya Yuni Rahayu Nitya selaku Dewan Pengawas mendukung terlaksananya aksi perubahan SIATIK mode digitalisasi ajukan praktek klinik dengan barcode di RSJD Dr. Sudjarwadi. Aksi perubahan SIATIK mode digitalisasi ajukan praktek klinik dengan barcode sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengajuan pendidikan klinik di RSJD Dr. RM Sudjarwadi. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Konsultasi dan koordinasi oleh project leader kepada mentor dilakukan dalam rangka pembuatan SK tim efektif yang kemudian disetujui dan menjadi SK tim efektif pelaksana SIATIK mode dan berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2023. Milestone 2. Sosialisasi rancangan aksi perubahan dengan stakeholder internal. Pada tahap ini telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 22 Agustus 2023 yang bertujuan sosialisasi dan penyampaian informasi tentang rancangan aksi perubahan SIATIK mode serta penggalangan komitmen dari stakeholder internal. Milestone 3. Penyusunan SOP pelayanan pengajuan pendidikan klinik dengan barcode. Langkah awal pada tahap ini adalah mengidentifikasi SOP lama pelayanan pengajuan praktek klinik untuk kemudian membuat SOP baru. Setelah mendapat persetujuan pimpinan, maka SOP pelayanan pendidikan klinik melalui SIATIK mode mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Agustus 2023. Milestone 4. Penyusunan digitalisasi barcode SIATIK mode. Pada tahap ini dilakukan pembuatan barcode SIATIK mode oleh tim efektif bagian IT dengan tampilan menu berupa informasi, kapasitas kuota praktek klinik, serta registrasi pendaftaran pengajuan praktek klinik. Untuk memastikan barcode dapat terakses dimanapun lokasi berada dengan jaringan internet yang kuat. Milestone 5. Sosialisasi SIATIK mode. Kegiatan tahap ini adalah sosialisasi SIATIK mode pada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Sosialisasi stakeholder internal dilaksanakan bersamaan dengan launching SIATIK mode pada tanggal 5 September 2023 dengan peserta koordinator pendidik, pembimbing klinik, dan kepala unit atau instalasi di RSJD. Sosialisasi stakeholder eksternal dilakukan pada tanggal 6 September 2023. Milestone 6. Peningkatan kompetensi SDM. Bimbingan teknis menjadi upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi SDM tim efektif. BIMTEK tentang digitalisasi barcode dilakukan pada tanggal 11 September 2023 yang diikuti oleh seluruh anggota tim efektif. Hasil BIMTEK diperoleh peningkatan kompetensi digital barcode dengan rata-rata nilai yang semula 60% menjadi 100%. Milestone 7. Implementasi awal SIATIK mode. Untuk mengimplementasikan SIATIK mode, dilakukan identifikasi institusi pendidikan yang berpotensi mengajukan praktek klinik
pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2023. Milestone 8. Konsultasi stakeholder eksternal. Konsultasi stakeholder eksternal dilakukan untuk mencari dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan SIATI Ngode. Stakeholder eksternal dalam tahap ini antara lain Dewan Pengawas RSJD sekaligus PLH Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah. Milestone 9. Publikasi SIATI Ngode. Tahap publikasi SIATI Ngode dilaksanakan melalui media sosial RSJD, yaitu website, Instagram, dan YouTube Sujarwadi. Selain itu, publikasi dilakukan dengan mendistribusikan surat pemberitahuan pengajuan praktek klinik melalui SIATI Ngode kepada institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan RSJD. Milestone 10. Monitoring dan evaluasi. Monitoring SIATI Ngode dilakukan dengan memantau rekap registrasi pendaftaran pengajuan praktek klinik melalui SIATI Ngode dan diketahui meningkat dari 50% menjadi 60,8%. Hasil pelaksanaan aksi perubahan SIATI Ngode selama 60 hari kalender. Terbangunnya sistem informasi SIATI Ngode melalui link https://2.s.id/SIATI dengan informasi kuota praktek dan registrasi pendaftaran praktek klinik. Terpenuhinya capaian kapasitas kuota praktek dengan rata-rata capaian 60,8%. Terlaksananya publikasi SIATI Ngode melalui website, Instagram, dan YouTube Sujarwadi. Alhamdulillah, pelaksanaan aksi perubahan ini telah selesai dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Setiawati Raharjo, SPKJ Menkes, selaku Direktur RSJD Dr. RM Sujarwadi, Bapak Parjiana, SKPN SMR, selaku mentor sekaligus Wakil Direktur Umum dari Keuangan, Ibu Harini Setiawati, SKM MHSP selaku coach, dan narasumber yang telah memberikan saran serta masukan. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada tim efektif dan stakeholder baik internal maupun eksternal serta seluruh pihak yang telah membantu berjalannya aksi.